Istri saya WFH, kadang nih jam 11 malam, tahu-tahu suruh Meet. bikin iya, presentasi atau meeting. Nih bosnya nggak tidur apa? Dia sekarang 10 tambah 3 berapa adek katanya. Jawabannya apa? Kan ada yang jawab, oh 13. Salah kata misnya. Jawabannya apa? 1. Kenapa 1? 1 jawabannya. Halo, saya Dr. Agus bersama teman saya. Dokter Yoga Yandika. Nah, Kak, kali ini kita mau bahas tentang serba-serbi WFH. WFH tahu nggak? Why home? Why from home? Kerja dari rumah. Oh, kerja di rumah. Work from home. Atau school from home lah ya. Ya, school from Ya. home. Karena pandemi lagi, kita masih hot-hotnya bahas pandemi. Pandemi lagi. Pandemi nggak ada habisnya, kita bahas terus pokoknya ya. Udah COVID-19, COVID-21. COVID-20. COVID-20. Iya. Apa nih WFH nih? Nah, WFH. Jadi serba-serbi WFH yang kita bahas tentunya apa sih yang bisa orang rasakan selama WFH? Jadi sakit-sakit apa nih, keluhan-keluhan apa yang bakal muncul Paling selama orang gampang WFH? nih, Bang. Apa lo? Kalau saya sih kalau WFH, kan kita kalau WFH kita jadi sering duduk nih. Nah, Jadi sakit pinggang, sakit punggung. jadi WFH nggak boleh berdiri? Hah? Boleh berdiri nggak? Ya kan pasti kan kerja kan duduk. Masa kerja berdiri? Kalau yang kerjanya berdiri? Kalau yang kerja yang berdiri sakit kaki. Kan sekarang saya lagi ngomongnya sakit punggung. Oh, karena duduk. Duduk. Yoga kerjanya duduk atau berdiri? Duduk. Gitu. Kalau pagi berdiri. Oh iya, nggak usah dibahas. Berdiri kan buat berangkat. Buat mandi kan? Buat mandi. Ya. Makanya nggak usah dibahas. Nggak usah nyeritain lu aktivitas pagi hari lu, males banget. Jadi kalau saya sih sakit punggung, Bang. Oh. Karena saya kelamaan duduk. Gitu. Bukan sakit pantat? Sakit pantat, ya kan kursinya enak. Oh. Ya nggak sakit pantat dong. Harusnya kalau kursinya enak, itu kan kursinya ergonomis tuh. Nah, Harusnya nggak sakit punggung tuh. ya kan kalau bisa pasien nulis, masa saya senderan? Kan Oh. nggak menghormati pasiennya. Jadi saya begini dong, ibu, gitu kan. Oh, tapi kan kursi ada yang tegak tuh, menyangga tubuh kita. Jadi rileks. Ya itu mungkin di ruangan dokter aku. Di ruangan saya enggak. Jadi satu yang pertama, Sakit low back pain punggung, ya. Low back pain. Ya, sering kali orang mengeluhkan pinggangnya pegel, sakit Nah, gitu. sakit. Makanya mungkin tukang pijit laku nih. Tapi kan nggak boleh datang juga, Bang. Mungkin Kan nggak tukang boleh menyentuh. dengan protokol mungkin. Dengan Kan semua senjatanya sekarang dengan protokol kesehatan. Yang penting ada embel-embelnya dengan protokol kesehatan, boleh tuh. Ya, bisa lah. Gitu. Sakit punggung, obatnya Obatnya tentunya ya jadi gini, yang pertama adalah penyebabnya dulu. Penyebabnya harus kita benerin. Kalau sakitnya karena postur kita yang nggak Penyebabnya kan bener, benerin WFH-nya dong. bukan WFH-nya. Lu duduknya nggak bener berarti. Tidak ergonomis, ya kan? Kursinya harus ergonomis, kasih bantalan secukupnya. Ya, kayak Kemudian, gini ada ini ada bantalannya enak kan, punggungnya nggak pegel. Duduknya juga harus baik gitu. Sama kayak saya liatin anak saya juga gitu, kalau berangkat mau kerja, ayo duduknya, nanti bungkuk. Ya gitu. Kenapa duduknya udah gini? Ya nggak Iya. mungkin kan, karena nggak ngadep kan, jadi udah seenaknya duduknya begini, Iya. begini. Udah 2 menit atau udah tiduran Masa udah ya. tiduran, kakinya naik kan. Khas untuk SFH. School from home ya. Masih mending lah di depan kamera, nggak di depan kulkas, ya kan? Yang adem. Nah, itu untuk punggung. Jadi Punggung. perbaiki posisi duduk sama tempat kita duduk. Gitu. Tempat kita duduk tadi kan kursi ergonomis, kalau posisi senyaman mungkin. Sama ya stretching lah. Stretching ya. Jadi sering-sering misalnya aktivitas, jadi orang kan sama kayak nyetir tuh. Nyetir, kita kan kalau nyetir perjalanan panjang kan suka ini pegel karena tegang, kena getaran. Nah, jadi kan kita diajarin tuh kan tips-tips kalau misalnya lagi lampu merah atau lagi berhenti ya sambil lah stretching, kita gerakkan. Di mobil kan bisa, ini juga bisa kan. Kita Stretching gimana tuh, Bang? stretching. Saya jujur belum tahu. Sama kayak ini misalnya tangan di sini yang pegel. Ya kita bisa stretching begini kan. Oh, saya kira Kan cuman stretching khusus. relax saja. Enggak Tadi yang gitu-gitu. enggak pernah olahraga sih kamu. Olahraga dong biar Tapi perutnya udah enggak kurusan. buncit. Udah terus. Karena puasa. Habis puasa balik lagi kok. Enggak. Nah, yang sering lagi nih orang pasti pusing nih. Pusing. Pusing.
Kalau pusing ini macam-macam bang penyebabnya. Pusing kan bisa Iya. aja WFH, pusing nggak ada duit. Sepi praktek gitu. Sepi praktek. Pusing. Nggak ada pasien pusing. Banyak pasien? Banyak pasien pusing Pusing juga. juga. Emang nggak pernah puas ya. Ya jadi Pusing. pusing ini karena mata visual. Ya, paling sering sih mata. Karena kan kita ngelihat benda nih kalau WFH, ya kita ngelihat laptop atau ngelihat komputer. Betul, kita meet segala macam ya. Kemudian kita berkomunikasi dengan klien, berkomunikasi dengan atasan misalnya. Ya. Rapat apa segala macam dilakukan full dengan menatap layar monitor. Nah, terus tipsnya apa dong? Kalau Tipsnya- misalkan hubungannya dengan mata. Ya, yang pasti jaga jarak. Jangan bilang beli laptop yang bagus. Bagus tuh relatif juga. Hah? Bagus tuh relatif. Kan ada yang pixelnya bagus atau Kan bagus Retina menurut display. saya dengan bagus menurut Yoga pasti berbeda. nah itu makanya. Berarti itu bukan solusi kan? Bukan solusi. Wah, solusi apa jadinya? Kecuali kalau ada yang promote di sini itu jadi solusi. Iya benar. Itu bisa kita taruh tuh barangnya. Enggak, jadi itu bukan solusi. Yang pertama jaga jarak aman mata dengan layar monitor. Itu Jaraknya sudah berapa ada sih jaraknya? ukurannya yang jarak diagonal ya, 2,5 kali dari diameter apa? Dari diameter sih. Diagonalnya si layar tuh. Layar. Ya. Ukuran jaraknya yang pasti. Yang kedua juga sama sebenarnya. Mungkin bisa dipakai kalau anak sekolah kan disarankan pakai kacamata yang Ya, kacamata menahan. anti radiasi. Ya, katanya yang anti radiasi, tapi kan juga harus itu gimana sih cara kerjanya, coba jelasin Hah? dong. Nah, Udah baca belum? jadi katanya sih pancaran air itu kan dia pancarin sinar. Kalau kita belajar fisika dulu nih bang, Oh, yang keren dikit. Yang keren. Dulu belajar ya? Hah? Belajar kan harus masuk dokter IPA. Oh iya, IPA ya. lupa saya. Jadi kan sinar nih, sinar ini kan kalau ada pancaran, ini kan ketemu lensa mata. Nah, Saat dia ketemu, nanti si sinar ini akan berada di titik pemantulan untuk menerima cahaya tadi. oke, di retina ya? Di retina. Di retinanya ya. Nangkap nih apa retina. Tap. Nah, kalau dia sinarnya terlalu terang, si retina ini akan membentuk ada perubahan Lensa. Lensanya akan ada Akomodasi perubahan, namanya. ya. Akan Menyesuaikan. hanya menyesuaikan lah sama si cahaya yang masuk. Nah, kalau dia si mata ini ngelihat layar terlalu lama, ya cahaya yang masuk akan terlalu banyak sehingga mata ini akan lelah. Otot mata Otot lelah mata ya. akan Otot menjadi si lelah. lensa. Lensa ini, lensa mata itu disangga oleh Ya, otot-otot otot-ototnya. ya. Sehingga Jadi dia lelah. lelah. Ya, kalau dia lelah ya fungsi si kacamata itu buat mengurangi pancaran sinar yang Jadi masuk. meredam ya. Meredam. Berarti kalau pakai kacamata hitam lebih bagus nggak? Itu nanti mungkin tanya ke dokter mata. Lu kan lebih redap, lebih Iya, redup tuh. cuman kan ngeliatnya jadi gelap. Iya sih. Terus gurunya aneh juga. Gurunya lihat, juga aneh. Ini anak apa? Ini sekolah atau tidur? Nanti dia pakai kacamata hitam dia tidur begini. Ya gitu nanti senyum gitu kan nggak kelihatan. Iya. Jadi intinya mata juga harus melakukan relaksasi. Relaksasi. Jadi ada senam matanya. Senam Gimana mata senam mata? Nggak tahu. Hah? Oh nggak tahu. Nggak tahu Saya nggak? diajarin dulu. Coba Karena diajarin saya, yuk. Karena saya tuh mata saya dibilangnya mata malas. Karena saya memang mungkin orang pemalas kan. Gitu katanya ada mata malas. Bukan mata keranjang. Bukan. Jadi katanya mata. Jadi kalau mata ini kalau kita fokus terlalu lama nanti kan tegang di sini atau di sini. Jadi harus direlaksasikan. Cara relaksasi senam mata itu paling gampang adalah Merem-melek. enggak. Jadi lihat benda yang jauh, Oh, terus lihat benda jauh yang dekat, jauh benda dekat. yang jauh, benda yang dekat. Atau lihat kontras kontras teori Terang, kontras warna. Terang gelap, terang gelap. Terang gelap. Gitu. Kalau merem kan gelap kan? Nah, ya bisa aja merem terus buka. Cuman kan kalau merem buka kan nanti kelihatan ngantuk. Enggak lah. Enggak. Tinggal ngomong, Bu, saya mau senam mata izin. Yang paling gampang sih sebenarnya kalau yang dianjurinnya sih senam mata itu mulai jauh dekat sehingga nanti otot mata yang tadinya sudah istilahnya sudah kontraksi terus atau bekerja terus dia akan relaksasi. Oke. Jadi istilahnya Itu kayak yang bikin stretching. akhirnya orang sakit kepala, Sakit kepala. terus kemudian matanya iritasi atau berair ya karena terus-terusan bekerja Bekerja. ya. Nah kalau itu kan efeknya ke sakit kepala. Kalau misalkan nih WFH, stres nggak sih WFH? Ya stres lah pasti. Kalau saya sih stres karena Tapi belum tentu. Jadi karakter orang. Karakter orang juga kan berbeda-beda. Ada yang orang atau anak yang memang dia lebih introvert misalnya. Mungkin dia lebih nyaman dengan di depan laptop ya, dia nggak suka daripada ketemu orang. ke sekolah. Ya.
malas ngobrol, malas ini. Tapi kan buat dia akan lebih nyaman. Orang-orang juga yang bekerja seneng dengan otak-atik laptop mungkin akan lebih nyaman daripada ketemu orang klien dipanggil gini. Nah, ya, cuman kalau WFH ini kekurangannya satu, Bang. Jam kerja ini nggak jelas, Bang. Iya, jadi kapan Jadi aja kalau harus. saya ngeliat istri saya WFH. Oh, istri WFH. Istri saya WFH. Kadang nih jam 11 malam atau suruh Meet. bikin iya, presentasi atau meeting. Nih bosnya nggak tidur apa? Dia nggak tahu apa kalau misalkan malam Kamis itu ada kegiatan yang lain yang harus Oh, dikerjain. ini curhat saya ini. WFH. Mau disebutin perusahaannya Iya. nggak? Hah? Enggak lah. Nggak ada uang lembur berarti kalau. Nggak ada uang lembur. Jadi gitu maksudnya WFH ini jadi nggak ada waktu. Maksudnya sebelumnya yang kita kerjanya fix jam taruhlah misalkan jam 8 sampai jam 5. Ini bisa jadi diperpanjang karena alasannya ya kan kerjanya di rumah. Gitu, nggak harus datang. Tapi kan juga mungkin mulainya juga nggak sepagi biasanya masuk kantornya. Ya, tapi kan ada kerjaan yang harus dikerjakan juga. Gitu. Cuman kekurangan itu. Jadi Ngerjain yoga gitu. Ngerjain orang yang lain. Ngerjain orang yang lain. Cuma kan kasihan gitu orang nih. Iya, butuh waktu istirahat atau Butuh waktu mungkin istirahat. lagi mau kemana gitu ya. Jadi ada ternyata cara, orang ya. yang WFH itu banyak yang susah tidur jadinya. Oh, bayangin. karena saat dia harusnya udah rest, dia udah rekreasi. Tapi dia kerja, stres lagi, adrenalin naik, akhirnya jadi susah tidur, jadi insomnia. Karena hilang masa ngantuknya, jadi hilang tergantikan dengan matanya sudah jadi seger lagi karena adrenalin itu. Nah itu terapinya apa tuh kalau udah kayak gitu? Apa ya? Marahin bosnya dong. Nah terapinya adalah yang pertama kalau disuruh meeting nggak usah ikut meeting aja. Lah iya mah, kalau nggak dimarahin bosnya. Itu yang terapi yang pertama. Kalau terapi yang benarnya sih sebenarnya ya balik lagi ke yang bahasan kita video. Mungkin Mas sudah nonton kali ya tentang yang The Primes, kan ada tuh video yang tentang tidur. Channel sebelah ya. Channel sebelah. Ya. Tentang tidur ya. Tentang tidur. Kan kalau tidur kan ada rapid eye movement, ada non rapid eye movement. Kan supaya dia tidur pulas, ini harus relax. Jadi supaya pulas, kita harus rilekskan pikiran. Ada yang bilang dengan ngitung, baca. Yang jelas pada saat kita mau relax, ini mata udah nggak boleh nih mikirin main HP. kerjaan, main HP. Gitu. Oke, terus apa lagi nih Kak? Kalau WFH atau school from home misalnya, ada keluhan apa lagi nih biasanya? Kalau yang paling sering sih, kalau yang saya lihat sih emosi jadi nggak stabil, Bang. Kenapa bisa emosi nggak stabil? Ya bayangin nih, terutama untuk orang tua nih. Kalau saya sih lihatnya dari segi anak ya, kan saya dokter anak. Kalau misalkan ini ternyata anak-anak stabil loh emosinya. Stabil males orang tuanya. Ini orang di sekitarnya ya. Berarti ya. Bayangin nih, kalau bagus ngeliat anak sekolah WFH, school from home, sekolah anggaplah 1 jam, ya, 15 menit masih duduk nih. Ya Miss, nah gitu ya. 15 menit kedua, dia udah begini. 15 menit ketiga, ada jalan-jalan. Orang tuanya udah stres. Kamu nggak sekolah? Nanti ditanyain dapat tugas. Kan kalau school from home tuh kan tugas dikasih dari sekolah, jadi PR, dia nggak gurunya selesai kan? Tapi tergantung balik lagi juga sekolahnya ya. Kalau gue lihat ya, maksudnya tujuan dari kegiatan belajar mengajar ini adalah selain dari kalau kita dulu berbeda banget. Kita dulu harus benar-benar sesuai ini. Ya 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu loh. Kalau gue lihat tugasnya anak-anak gue nih sekarang kayak gitu, mereka lebih ke aplikasinya, maksudnya aplikasi bukan aplikasi di handphone ya, maksudnya aplikasi dari apa yang diajarkan. Misalnya contoh dia membuat iklan, marketing, apapun gitu ya, poster, dikasih cuman tahu teorinya begini, habis itu dia mengolah sendiri atau gambar atau pakai Canva atau pakai apa gitu, dibebaskan. Dia melihatnya kreativitas, terus kemudian dia tinggal submit dan ya udah it's done. Maksudnya dia lebih ke lihat bagaimana proses ini terjadi apa segala macam itu yang dinilai. Jadi nggak, kalau kita dulu kan berbeda, baca harus ngapalin. Sekarang kayaknya nggak usah ngapalin. Tapi benar juga, buat apa ngapalin kita dulu ya? Sebanyak itu yang kita hafalin, ingat gitu. Nah itu, cuman ya itu kan bisa bikin orang stres. Sehingga emosi jadi nggak stabil, konsekuensinya karena ada perbedaan yang menurut gua ada perbedaan dari
orang tuanya dulu mengalami apa, anak ini Ya, kok begini. ada knowledge Nggak gap kayak namanya. saya. Nah, itu perbedaan generasi menurut gua. Perbedaan generasi yang kita harus adaptasi dengan generasi anak kita. Nggak Betul. bisa kita pakai tolak ukurnya kita dulu ke anak kita sekarang, pasti nggak nyambung. Ya Contohnya kita gini. dulu sekolah mau pakai papan tulis masih pakai kapur, ya sekarang udah nggak ada kapur. Betul. Atau dia jadinya pakai laptop atau segala macam. Iya, udah pakai ini kan, apa namanya itu, pensil, Stylus. ya stylus ya. Gitu. Nah itu jadi ya itu lah bikin orang tua emosinya nggak stabil. Contoh misalkan gini. Jadi Jadi lucu nih, bikin Bang. cepet marah gitu ya Iya. orang tua ya. Ini contoh nih, ini contoh beneran. Saya ngelihat pas lagi school from home. Ditanya nih, ayo kita bermain anak-anak kan gitu kan sini misalkan. Oh iya anaknya ikut kan senang. Sekarang kita bermain tebak-tebakan, kreativitas, terserah mau jawabnya apa. Sekarang kita belajar berhitung kata si Miss ya kan. Oke siap Miss. Sekarang 10 tambah 3 berapa adek katanya. Jawabannya apa? Kan ada yang jawab, oh 13. Salah kata Missnya. Jawabannya apa? 1. Kenapa 1? 1 jawabannya. Ya, Terus nggak kata tahu Missnya, gimana Missnya? jawabannya 1 yang benar. Kan kalau misalkan jam 13 kan jam 1. Ya benar. Anak kecil langsung, oh iya. Orang tuanya kan dengerin, kok gitu jawabannya? Ini sekolah atau Ngajarin bukan sesat ya? nih. Ngajarin sesat. Gitu. Padahal Intinya kan sebenarnya dia bermain. mengajarkan creative thinking Kreativitas. sebenarnya Kak. Nah, gitu. Mungkin Makanya yang aku bilang tadi lah, Iya. 1 tambah 1 kalau kita dulu taunya 2. Iya. Kalau Ternyata anak kan sekarang kan bisa aja jadi jendela. nggak tahu. 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 jadi jendela. Iya, bisa saja. Bisa aja 1 gitu. tambah 1 jadi Godzilla. Bisa Bisa. juga. Bisa Jadi saja. memang macam-macam. Itulah Macam-macam dia. ya. Ada knowledge gap. Nah itu orang tua dengan knowledge gap itu harusnya dia emosinya lebih dijaga. Karena anak kalau dimarahin terus dia akan ada hubungan nanti ke masalah psikososialnya dia. Ya. Jadi selain masalah fisik, ada masalah psikis yang juga kita harus perhatikan selama WFH ataupun WFH. school from home ini ya. Jadi hal-hal tersebut bisa sedikit banyak membuat keluhan atau membuat kerugian yang Ya. bisa muncul. Tapi di sisi lain juga WFH, SFH ini membuat ada sesuatu yang selama ini nggak kita sadari, ternyata kita bisa melakukan banyak hal di waktu yang bersamaan. Betul. Jadi membuat orang lebih kreatif, membuat orang lebih jadi apa ya? Ya bisa Bisa mengerjakan apapun. bisa melihat potensi dari kemampuan diri yang selama ini nggak kita lihat. Coba orang dulu berangkat jam 5 subuh, bangun udah jam 4. Ya. Iya kan? Ngantri naik KRL. Desek-desekan nyampe kantor, capek, udah lusuh. Akhirnya kerja, pulang, selesai, katakanlah jam 5 pulang, dia desek-desekan lagi nyampe rumah jam 8, jam 9 tidur. Begitu terus sepanjang dia bekerja. Makanya nggak heran dulu orang bekerja bosen, pengen nyari usaha sendiri, walaupun nggak punya kemampuan untuk itu. Akhirnya terjebak, jeblos, dan salah. Nah, di WFH ini kan dia masuk kerja tetap bisa, pikirannya tercurah dengan baik, seger, ya kan? Sambil itu dia mungkin bisa jualan online, Ya. ya kan? Bukan nggak mungkin, waktunya banyak. Waktu yang dibuat untuk aktivitas harian tadi ternyata bisa menggantikan. Jadi bisa sambil nyambi-nyambi lah. Nah, kalau dari saya Bang, kalau Hmm. dari saya dari segi untuk anaknya, WiFi ini sebenarnya kalau tanpa orang tua sadari itu sebenarnya sangat membantu untuk anak. Kenapa? Karena gini, biasanya kalau tanpa WFH itu orang tua tidak tahu tuh kegiatan anak itu harus ngapain. Iya. Jadi kita nggak ngerti Sehingga anak kita tuh anak kita realnya tuh seperti realnya apa. seperti apa. Pada saat WFH kita bisa ngeliat nih realnya anak seperti apa, dan anak juga jadi lebih dekat. Makanya sebenarnya WFH itu adalah momen yang tepat untuk orang tua bersama dengan anak, bukan cuma hadir dengan anak. Seringnya nih Bang, orang tua ini dia cuma hadir dengan anak. Maksudnya hadir dengan anak gini, pada saat anaknya lagi bermain, ya dia hadir, bentuk raganya ada, tapi dia nggak bersama anak. Gitu. Jadi anak nggak merasa ada orang tua di situ. Harusnya pada saat di WFH ini, ya orang tua harusnya bersama dengan anak, ikut berkecimpung. Anaknya lagi belajar apa, ikut hadir.
Nah, mudah-mudahan apa yang kita share ini bisa bermanfaat buat semua yang nonton video kita. Dan bila ada pertanyaan bisa tanya di akun Instagram saya @agusherianto_spog. Saya Yoga_Yandika_SPA. Nah, kalau ada usulan topik bisa tulis di kolom Kalau komentar kolom di bawah komentar, ini. betul. Ya. Kalau ada sumur di ladang, Boleh kita menumpang mandi. kalau coronanya nggak hilang-hilang, Ya, kita WFH lagi. Oke? bye-bye.